Pernah nggak sih kalian baca sesuatu, terus teman kalian baca hal yang sama persis, tapi kok ngertinya beda banget? Nah ini nih teka-teki yang mau kita pecahin hari ini. Ini dia nih, misteri utamanya. Kok bisa ya, kata-katanya sama persis, tapi kesimpulannya bisa beda total. Ini bukan soal siapa yang benar siapa yang salah loh, tapi gimana ceritanya satu teks, mau itu kitab suci, dokumen hukum, atau bahkan email dari bos, bisa punya banyak cabang makna. Gimana coba caranya? Nah, kuncinya ternyata ada di sini. Jadi, makna itu ternyata nggak kaku, nggak statis. Makna itu dibentuk sama dunia di sekeliling si pembaca. Coba deh perhatiin 3 kata kunci ini. Konteks sosial, politik, dan intelektual. Inilah petunjuk yang bakal kita ikuti buat mecahin misteri ini. Biar kebayang, kita nggak cuma ngomongin teori, kita bakal pakai studi kasus 2 pemikir Islam yang super berpengaruh. Mereka membaca teks yang sama, tapi sampai pada kesimpulan yang berbeda, terutama tentang korupsi. Yuk kita selidiki kenapa? Coba lihat timeline ini. Kelihatan jelas kan? Rida dan Kutub itu nggak hidup di zaman yang sama. Mereka itu dipisahkan sama puluhan tahun yang penuh gejolak yang benar-benar mengubah dunia di sekitar mereka. Nah, perbedaan zaman inilah yang jadi kuncinya. Penting banget. Jadi, intinya gini, misi mereka itu beda banget. Rida, sebagai seorang modernis, dia itu berusaha membangun jembatan. Dia percaya Islam itu bisa kok sejalan sama tantangan zaman baru. Sementara itu, Kut merasa dia perlu membangun benteng buat melindungi Islam dari apa yang dia anggap pengaruh buruk dari luar. Nah, misi yang beda ini otomatis ngebentuk cara mereka membaca. Beda kacamata, beda juga yang kelihatan. Oke, sekarang waktunya kita bedah satu-satu 3 faktor dari kutipan di awal tadi. Sosial, politik, dan intelektual. Kita bakal lihat gimana 3 hal ini ngeciptain dunia yang benar-benar beda buat kedua tokoh kita. Dari sisi sosial, dunianya Ridho itu lagi zaman-zamannya ide baru, dan kelas-kelas intelektual baru mulai nantang tatanan lama. Beda banget sama Kutub, yang hidup di tengah masyarakat yang lagi bergejolak. Udah ada gerakan massa, ketidakpuasan di mana-mana, jadi realitas hari-hari mereka aja udah nggak sama. Kalau dari politik, Rida itu ngalamin krisis dari luar, runtuhnya kekhalifahan, terus datangnya dominasi kolonial. Nah, Kutub, krisisnya lebih dari dalam. Kebrutalan negara-negara baru pasca kolonial yang otoriter. Dan ini penting banget, pengalaman pribadinya di penjara itu benar-benar ngebentuk pandangan dunianya yang jadi lebih konfrontatif. Nah, ini yang menarik banget. Coba kita lihat alat berpikir mereka. Rida itu pakai ide-ide dari modernisme Islam, bahkan gak ragu ngambil dari filsafat Eropa buat mecahin masalah zamannya. Sebaliknya, Kutub itu kayak ngasih reaksi keras. Dia ngelihat sekularisme, pemisahan agama dari urusan publik sebagai ancaman. Jadi alat intelektual yang dia pakai lebih radikal, menolak mentah-mentah pengaruh barat. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuknya nih. Konteks sosial, politik, sama intelektual. Sekarang, saatnya kita satuin semuanya buat jawab pertanyaan kita di awal. Disinilah jawabannya. Jadi, menafsirkan sesuatu itu bukan kayak kita ngambil fakta dari buku. Nggak sesimpel itu. Ini lebih kayak kita ngelihat sesuatu lewat serangkaian lensa. Dan lensa setiap orang itu dibentuk sama pengalaman dan dunia tempat dia hidup. Dan inilah dia solusinya. Konteks, yaitu dunia sosial, politik, dan intelektual kita, itulah lensa yang kita pakai buat baca segalanya. Ridho dan Kutub pakai lensa yang beda. Makanya, dari teks yang sama, mereka ngelihat gambar yang beda juga. Masuk akal kan? Oke, misteri 2 pemikir tadi udah kepecahin. Terus, apa hubungannya buat kita sekarang? Nah, ternyata penting banget. Karena prinsip lensa konteks ini berlaku buat semua hal yang kita baca, setiap hari. Coba deh pikirin, waktu kamu baca berita, pernah kepikiran nggak konteks politik media itu apa? Waktu kamu debat soal dokumen sejarah, kamu mikirin nggak dunia sosial si penulisnya kayak gimana? Bahkan loh, waktu kamu coba nebak nada email dari teman kerja, kamu itu lagi pakai konteks. Alat ini kita pakai di mana-mana, seringnya tanpa sadar. Nah ini dia intisarinya. Daripada kita cuma nanya apa yang orang percaya, coba deh mulai tanya kenapa dia bisa percaya itu. Apa sih konteks yang ngebentuk lensa dia? Ini bakal ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam, bukan cuma sekedar setuju atau nggak setuju. Jadi, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setelah tahu betapa kuatnya konteks dalam membentuk makna, teks apa, entah itu berita utama hari ini, postingan di media sosial, atau mungkin chat dari teman, yang bakal kamu baca ulang dengan cara yang beda?